Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan di minggu terakhir bulan Oktober, tepatnya 25 Oktober tahun 2020. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita mau bersatu teduh sejenak, menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan masuk dalam ibadah Minggu Kudus pada saat ini. Mari kita bersatu teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengawali kebaktian kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 58 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah yang ketiga. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pujilah, 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 buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nats pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masing-masing datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, kami memperoleh keselamatan. Oleh karena kebaikan-Mu, kami ada sampai saat ini. Semuanya kami syukuri. Semuanya kami datang kepadamu ya Tuhan, merendahkan diri, merendahkan hati, dan mau meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau sumber kehidupan, sumber keselamatan yang kekal. Namun ya Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari, kami juga tidak luput dari dosa dan kesalahan. Sebab kami sadar kami tidak sempurna, kami sangat terbatas. Seringkali Tuhan, kami menyakiti hati Tuhan, juga sesama kami. Melalui perkataan, melalui pikiran, sikap atau perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Saat ini Tuhan, dengan rasa sesal dan malu kami datang kepadamu, mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Dan kami memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami. Engkau menguduskan seluruh hidup kami, supaya kami layak ya Tuhan untuk beribadah. Sebab Engkau Allah yang maha kudus, Engkau menghendaki supaya kami hidup di dalam kekudusan. Kami percaya sebagaimana janji Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Engkau sudah menguduskan kami. Dan kami percaya Engkau terus membaharui hidup kami, supaya kami makin lama makin serupa dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambil dari Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Petunjuk hidup baru, Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur sekali lagi karena kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan, bahkan yang terus bersedia mengampuni segala dosa kita, menguduskan hidup kita. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Mari kita dengan sikap yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan pujian ini.
ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu juga menerangi hati kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung
seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita dan bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdasarkan pembacaan kita, ada tema yang sudah ditentukan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tema kita hari ini, bertindak dengan motivasi yang benar. Bertindak dengan motivasi yang benar. Pada minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi penurut Allah. Sebagai penurut Allah, maka kita juga harus mengikuti kehendaknya. Atau kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tema kita minggu ini, bertindak dengan motivasi yang benar. Jika ada motivasi yang benar, berarti sebaliknya ada motivasi yang salah atau yang tidak benar. Bapak Ibu pernah mendengar satu ilustrasi tentang dua orang pekerja, atau katakanlah tentang dua orang pemborong. Pemborong ya. Mereka bekerja pada seorang pengusaha, developer, pembangun rumah. Mereka sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun dan mereka mengerjakan semua pekerjaan mereka dengan baik. Di satu kesempatan terakhir, sang pengusaha ini berkata kepada kedua orang ini, "Saya memberikan kesempatan kepada kedua saudara untuk mengerjakan satu proyek terakhir, membangun sebuah rumah." Kemudian secara singkat cerita, mereka pun menerima tugas itu. Lalu si A berpikir seperti ini, "Wah, ini kesempatan terakhir yang diberikan oleh bos ini. Maka saya harus membuat rumah yang terbaik. Saya akan memberikan kesan yang terbaik supaya bos ini bisa merasa senang." Lalu si B berpikir dalam hatinya, "Wah, ini kesempatan terakhir. Kapan lagi saya mendapatkan keuntungan yang besar?" Dia mengerjakan, tetapi dia berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pembangunan itu. Kemudian pembangunan itu pun selesai. Kedua orang itu dipanggil, "Karena kalian sudah mengerjakan apa yang saya tugaskan dengan baik, maka saya berterima kasih. Kalian sudah berpuluh-puluh tahun bekerja bersama dengan saya, maka sebagai rasa terima kasih saya, bangunan rumah yang terakhir itu menjadi persembahan yang saya berikan kepada masing-masing saudara." Wow. Yang pertama, si A merasa sangat bangga dan senang. Karena apa yang dia kerjakan itu, dia kerjakan dengan motivasi yang benar, hasilnya pun bagus. Dia sangat bersukacita. Tapi apa yang terjadi dengan si B? Dia merasa sangat kecewa. Karena ternyata dia tidak tahu bahwa itu akan diberikan kepada dia. Dia sudah mengerjakan itu asal-asalan. Dia mengerjakan itu bukan dengan motivasi yang benar. Akhirnya dia sendiri sekarang merasakan kekecewaan. Apa yang kita pelajari dari ilustrasi ini? Bahwa motivasi yang benar itu akan mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita. Tetapi motivasi yang salah itu akan mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Saudara, tema kita sekali lagi, bertindak dengan motivasi yang benar. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, apa yang menjadi dasar atau fondasi seseorang bisa bertindak dengan motivasi yang benar? Apa yang mendasari seseorang bisa memiliki motivasi yang benar? Tentu dari perspektif Alkitab, dari perspektif kita sebagai orang Kristen, hal yang sangat mendasar adalah pertobatan dan iman. Jikalau seseorang memiliki pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus,
maka tentu dia sudah mengalami sebuah pembaruan. Karena Roh Kudus sudah mengerjakan pembaruan di dalam diri orang yang sungguh-sungguh percaya. Dia sudah dibaharui secara rohani. Dia sudah diubahkan secara karakter, pola pikir, ataupun cara pandangnya. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengharapkan orang itu pun ketika bertindak memiliki cara pandang yang benar karena dia sudah mengalami pembenaran. Mengapa orang-orang Yahudi yang kita lihat dalam Matius 22 ini, orang Saduki, orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat, mereka memiliki motivasi yang tidak benar atau motivasi yang salah, motivasi yang jahat terhadap Yesus. Oleh karena mereka belum hidup di dalam kebenaran. Oleh karena mereka menolak sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang disebut sebagai Mesias, anak Daud atau anak Allah yang hidup. Sudah sangat jelas bahwa mereka memiliki motivasi yang salah, motivasi yang jahat, karena kehadiran Yesus dianggap menghalangi atau menghambat popularitas mereka sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang disegani, yang dihormati pada masa itu. Sehingga ketika Yesus hadir, Yesus dilihat sebagai saingan, Yesus dilihat sebagai musuh yang harus dilenyapkan atau yang harus ditolak. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang sudah dinubuatkan, yang sudah dijanjikan sejak dari perjanjian lama oleh para nabi-nabi. Kenapa mereka menolak? Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan Mesias secara politis. Mereka mengharapkan seorang raja yang duduk bertahta untuk memimpin kerajaan Israel secara politis, ya, secara fisik. Tetapi ketika Yesus datang, dia berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Bahwa dia tidak datang ke dalam dunia untuk menjadi raja secara politik. Jadi apa yang mereka harapkan berbeda dengan kenyataan. Sehingga mereka ingin menyingkirkan Yesus. Saudara yang terkasih Tuhan, sekali lagi, kita tidak bisa berharap banyak terhadap orang-orang yang belum hidup di dalam kebenaran, yang belum mengenal sang kebenaran, untuk bisa memiliki motivasi yang benar. Saya kira ini hal yang sangat mendasar. Tapi yang kedua, mari kita perhatikan prinsip seseorang bertindak dengan motivasi yang benar. Kalau kita memperhatikan bacaan kita, jelaslah bahwa prinsip untuk bisa bertindak dengan motivasi yang benar adalah adanya kasih yang murni atau kasih yang sejati, kasih agape, bukan kasih yang pura-pura. Di dalam ayat 34 sampai 36 seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Perhatikan, dia bertanya bukan karena memiliki rasa ingin tahu yang dalam, tapi dia bertanya karena ia ingin mencobai Yesus, dia ingin menjatuhkan Yesus. Motivasinya tidak benar. Dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ini adalah sebenarnya pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan jebakan. Jikalau Yesus salah menjawab, maka Yesus bisa ditangkap. Saudara, untuk kita ketahui bahwa perintah dalam hukum Taurat itu berjumlah 613 perintah. Banyak ya. 248 perintah positif, angka berdasarkan jumlah anggota tubuh manusia. Dan kemudian 365 bersifat larangan, mengacu pada 365 hari dalam setahun. Dan ternyata saudara-saudara, tidak seorang pun yang bisa menaati seluruh hukum itu. Maka kemudian para ahli untuk lebih memudahkan, perintah itu dibagi lagi menjadi dua bagian besar, dua kategori. Ada perintah yang berat atau dianggap lebih penting. Kemudian ada perintah ringan yang dianggap kurang penting atau tidak penting. Namun mau dibagi penting atau kurang penting, tetap bahwa dengan melanggar satu hukum saja, ia tetap bersalah terhadap keseluruhan hukum. Jadi, saudara,
Mereka berpikir bahwa Yesus akan kesulitan menjawab pertanyaan mereka. Tetapi jikalau kita perhatikan ayat ini, Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ini adalah satu ayat yang sangat terkenal di kalangan orang-orang Yahudi yang disebut sebagai Shema Israel. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Tapi kemudian Yesus melanjutkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang kedua. Prinsipnya bahwa kasih kepada Allah itu tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama. Kasih merupakan inti dari seluruh hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Itulah yang ditekankan oleh Yesus. Kasih secara vertikal dengan Tuhan, kasih secara horizontal dengan sesama. Inilah yang terpenting. Jadi jangan terjebak dengan masalah mana yang terutama atau mana yang terbesar. Mengasihi adalah perintah yang harus diikuti dengan tindakan ketaatan, saudara-saudara. Sebab kasih bukan hanya sekedar feeling atau perasaan. Seseorang tidak bisa mengasihi tanpa berbuat atau tanpa memberi sesuatu. Sebaliknya, seseorang bisa berbuat atau memberi tanpa kasih. Sesungguhnya bahwa di mana ada kasih, di situ akan ada kerelaan untuk melayani, kerelaan untuk berbuat sesuatu. Karena kasih menjadi dasar utama, kasih menjadi tenaga pendorong yang membuat kita bisa bertindak dengan motivasi yang benar. Bagi orang Yahudi, mengasihi orang lain yang beda kelas dengan mereka, yang berbeda keyakinan dengan mereka, itu dianggap sebagai sesuatu yang kafir atau diharam-haramkan begitu. Jadi jawaban balik dari Yesus adalah jawaban yang membungkam ahli Taurat. Sebelumnya dia sudah membungkam orang Saduki gitu ya. Di dalam 1 Korintus 13 kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus juga memberikan penegasan tentang kasih. Dia berkata bahwa tanpa kasih apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia adanya. Tanpa kasih maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Sekali lagi bahwa kasih menjadi pembeda antara orang yang mengenal Tuhan yang benar, yaitu Yesus Sang Mesias anak Daud, sebagaimana dicatat dalam perikop selanjutnya di sini, dengan orang yang belum atau yang tidak mengenal atau yang menyangkal Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenyataan di dalam dunia ini, kebencian telah menutup pintu hati yang begitu kuat sehingga mereka melihat Yesus sebagai tantangan, sebagai saingan, sebagai musuh yang dapat menggeser posisi mereka sebagai orang-orang terhormat. Ini dalam konteks bacaan kita, itu orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kita bisa melihat bahwa kebencian, fanatisme, itu bisa menutup hati, menutup ruang komunikasi terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus, terhadap orang-orang Kristen. Dan itu banyak dialami oleh orang-orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, tujuan seseorang bertindak dengan motivasi yang benar. Saudara, kita hidup ada tujuannya. Kita melakukan sesuatu juga harus ada tujuan. Kita bekerja ada tujuan. Dan tujuan utama dari segala kehidupan kita tentu adalah menyenangkan Tuhan. Amin ya. Memuliakan Tuhan. Kita mengingat doksologi Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tujuan hidup kita, mengapa kita melakukan sesuatu adalah supaya Tuhan dimuliakan. Ketika kita melakukan perintahnya,
baik dalam rangka menyatakan kasih kita dengan berbuat baik kepada sesama, maupun dalam menjalankan amanat agung dalam pemberitaan Injil, maka kita lakukan dengan kasih supaya Tuhan dimuliakan. Dan memang untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Untuk itulah Tuhan menebus, menyelamatkan kita supaya kita menjadi alat keselamatan dan di sana Tuhan dimuliakan. Maka seperti yang dikatakan Paulus, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, sebagaimana tadi nas pembimbing. Dan saudara percayalah, jika kita bertindak dengan motivasi yang benar, pastilah Tuhan dimuliakan. Ketika kita hidup memuliakan Tuhan, maka kebahagiaan akan mengikuti, akan hadir memenuhi seluruh kehidupan kita. Kita mengingat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah yang menjadi fokus perhatian kita. Ketika kita bertindak ataupun berbuat sesuatu, kita melakukan itu untuk Tuhan. Pertanyaannya, apakah aku sudah bertindak selama ini untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita sudah memprioritaskan kerajaan Allah? Jika kita bertindak dengan motivasi yang benar, maka kehidupan kita sekali lagi akan menyukakan hati Tuhan. Dan tentu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari bagian ini? Kesimpulannya adalah bahwa seseorang bisa bertindak dengan motivasi yang benar jika hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sudah diubahkan oleh Tuhan. Seseorang yang sudah hidup di dalam kebenaran, dia juga akan hidup di dalam kasih. Kebenaran akan menuntun kita kepada kasih. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa kasih, maka itu disebutkan sia-sia adanya. Kasih merupakan inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka sebagaimana dalam bagian ini, Yesus menekankan bahwa yang terpenting, bahwa yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka mari kita tetap melakukannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mengasihi bukan hanya sekedar lip service atau perkataan. Mengasihi haruslah menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Mengasihi haruslah menjadi tenaga penggerak, pendorong bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Jikalau motivasi kita benar, maka sekali lagi di sana akan ada sukacita yang besar. Sebaliknya kalau motivasi kita salah, maka kita akan menanggung kerugian yang besar. Karena kita akan kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Maka sekali lagi saudara-saudara, jikalau kita beribadah kepada Tuhan, mari kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Jikalau kita membantu orang lain, mari kita melakukan karena kasih kita mengasihi sesama kita. Jikalau kita mendukung pekerjaan Tuhan, melakukan misi, mari kita melakukannya dalam rangka kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Jikalau kita melayani, kita bekerja, kita lakukan dengan kasih. Di tengah-tengah keluarga, mari kita tetap mengasihi satu dengan yang lain. Suami, istri, orang tua, anak, anak orang tua. Di dalam gereja, mari kita tetap saling mengasihi. Hamba Tuhan, jemaat, sesama anggota jemaat. Di dalam komunitas masyarakat, berbangsa dan bernegara, mari kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah memiliki kasih. Dengan cara kita bertindak dengan motivasi yang benar, yaitu dengan motivasi kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin berkobar-kobar untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan kita memohon kiranya Roh Kudus memberikan kita pertolongan, supaya hati kita, pikiran kita, motivasi kita selalu diarahkan kepada kebenaran, selalu dipimpin untuk hidup, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama.
Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Allah, Roh Kudus Allah yang hidup, mengajar kami, menuntun kami, memberikan kami kemampuan untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, tetapi juga mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak hanya pintar berkata-kata tentang kasih, tetapi kami juga melakukan tindakan kasih sebagaimana firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik dan kita memuji Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Berilah senetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ayat yang ketiga. Hujan berkat kan tercurah, ini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
Engkau sudah memberkati kami dengan berkat yang melimpah, baik berkat secara rohani, juga berkat-berkat secara jasmani. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami berdoa supaya persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan kuduskan, sehingga boleh dipakai dalam pekerjaan yang mulia di tengah-tengah pelayanan kami, khususnya di Gereja Pauk Bukris Kota Wisata. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi pada hari ini. Tuhan memberkati supaya di kesempatan berikutnya kami boleh bersama-sama memberi dengan sukacita. Bapa, saat ini kami juga mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga anggota jemaat-Mu. Kami mengucap syukur sekalipun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah berbagai tantangan, kesulitan, sakit, penyakit, tetapi kami tetap merasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih untuk setiap kecukupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah. Terima kasih untuk keamanan. Terima kasih untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk senantiasa bisa melayani, bisa bekerja, bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau. Kami tetap mendoakan untuk setiap pelayanan yang dikerjakan oleh gereja-Mu di tempat ini. Tuhan yang memimpin, baik para pendeta maupun para majelis, sehingga kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk terus dapat melakukan pelayanan yang terbaik. Doa kami Tuhan memberkati baik pelayanan anak-anak, pelayanan remaja, pemuda, pelayanan kaum ibu, pelayanan lansia, pelayanan ibadah umum, pelayanan katekisasi, pelayanan pribadi, pelayanan apapun yang bisa kami kerjakan, Tuhan kuduskan, sebab tanpa Tuhan maka semuanya tidak akan bernilai di hadapan Tuhan. Doa kami supaya sebagaimana firman-Mu, kami melakukan semuanya atas dasar kasih yang sejati. Tuhan, kami berdoa menyerahkan juga untuk pelayanan para tenaga utusan gereja, para misionaris yang ada di berbagai wilayah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara khusus kami doakan Pak Charles Ematan di Kamboja. Berkatilah mereka di sana Tuhan, di dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan hikmat. Kami berdoa secara khusus untuk beberapa anggota jemaat yang mereka melayani, yang sedang mengalami musibah, kebanjiran. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, sehingga ada solusi. Di dalam pengungsian Tuhan hadir, menghibur dan menguatkan mereka, dan Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah situasi yang sulit, oleh karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir, Tuhan memberkati pemerintah bersama dengan seluruh petugas kesehatan untuk dapat terus melakukan penanganan yang terbaik bagi mereka yang sudah terpapar, yang sedang terinfeksi, mereka yang terdampak. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan kesehatan, mereka diberikan kecukupan, diberikan pemeliharaan oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa daerah juga yang mengalami kesulitan karena banjir, oleh karena berbagai bencana. Kiranya Tuhan juga hadir di sana. Tuhan berkati mereka melalui pemerintah, melalui gereja, melalui lembaga-lembaga sosial. Kiranya bersatu hati untuk bergandengan tangan, saling menolong, sehingga mereka yang susah boleh mendapatkan pertolongan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua pemerintah kami, seluruh aparat yang ada di tengah-tengah negeri kami, baik aparat penegak keamanan, TNI, Polri, juga badan legislatif, judikatif, bersama-sama dengan pemerintah sebagai eksekutif. Kami merindukan supaya mereka bisa bekerja sama untuk membangun negeri ini. Sekalipun ada tantangan, ada rongrongan, ada berbagai kondisi-kondisi yang mungkin menurut hemat kami menjadi kendala-kendala di dalam kesatuan. Tetapi kami percaya bahwa di atas semuanya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau berdaulat. Kiranya Engkau berkenan mengasihi negeri kami, mengasihi bangsa kami, mengasihi pemerintah kami, dan juga masyarakat Indonesia, supaya tetap dapat menjaga diri, menjaga kesatuan, menjaga persatuan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bekerja melampaui daripada apa yang kami bisa pikirkan dan doakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu di tempat ini yang sudah lanjut usia. Kami tetap doakan
Bapak dan Ibu Sebayang, Bapak dan Ibu Pesik, Bapak Ibu Opusunggu, Bapak dan Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu, Opa Fari dan Ibu, Bapak Anwar, Bapak Maruli, Opung Maruli Silalahi, Opung Olosinta Borotobing, Ibu Dora Tiambun Hersok, Bapak Bastian Tuaidan, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila Batee, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Situmeang, Bapak Pendeta Raden Stopo, Bapak Pangaribuan, dan juga yang lain-lain yang belum kami sebutkan. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, penghiburan, dan iman yang teguh, sehingga mereka tetap bersemangat menjalani hari-hari ini dan menjadi teladan bagi banyak orang. Yang sakit membutuhkan kesembuhan dan pemulihan, kami tetap doakan untuk Bapak Sabar Gultom, Ibu Selvi Remref, Opung Maratur Panggabean, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelealu, Adik Mikael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Pendeta Nikodemus Sabudin, Opung Sindi, Bapak Sumiharjo, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan berikan mereka kekuatan iman, berikan mereka semangat untuk terus menjalani hari-hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Bapak, kami tetap juga doakan untuk Daniel Gunawan, Benyamin Tanjung, anak SLB Kiriakon, berkatilah mereka dalam perjalanan iman mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan memberikan iman yang teguh. Berkati orang tua, berkati juga guru-guru mereka, supaya tetap menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Risma Wijaya, berkatilah ibu maupun anak yang dikandung, sehat sampai pada waktunya lahir ke dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Heni Juliana Tendean, Bapak Pendeta Charles Oematan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, dan juga semangat yang berkobar-kobar untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Berkati kehidupan mereka secara pribadi maupun keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk keluarga hamba-Mu dan juga keluarga Pendeta Sabudin yang juga di bulan ini juga merayakan ulang tahun pernikahan. Kami berdoa supaya Tuhan terus meneguhkan rumah tangga kami masing-masing, sehingga menjadi rumah tangga atau keluarga yang melayani Tuhan. Berkati kami dalam segenap pergumulan yang ada. Tuhan, kami juga tetap doakan gereja ini di dalam segenap pelayanan selanjutnya. Tuhan memimpin dan menyertai. Tuhan juga menolong dalam kelanjutan baik penyewaan ataupun rencana pembelian gedung D47 ini. Kiranya Tuhan yang membuka jalan. Kami serahkan pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin, Engkau menyertai kami dengan damai sejahtera sukacita, sehingga kehidupan kami pun senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami melakukan segala sesuatu, bertindak di atas dasar kasih Tuhan, supaya Tuhan yang disenangkan, supaya Tuhan yang dimuliakan. Bapa, inilah seluruh hidup kami, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Reform nomor 148, korban hidup. Tuhan, ku berserah jadi korban hidup. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
mengabarkan Injil-Mu. Sekali lagi, Tuhan ku berserah jadi korban hidup. Tuhan ku berserah jadi korban hidup, roh-Mu dan darah-Mu bakar sucikan terus. Berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku, mengabarkan Injil-Mu. Pakailah hidupku, Pakailah hidupku, mengabarkan Injil-Mu. puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Kita mengucap syukur, Tuhan sudah memimpin kita sehingga kita bisa beribadah dengan aman, beribadah dengan nyaman, beribadah dengan sukacita. Mari kita mengingat firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom.